kesukaan dan selalu jadi kesayanganmu, dan selalu jadi kesayangan, dan selalu jadi, dan selalu jadi kesayangan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang siap mendengarkan firman-Mu malam ini. Melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar benar kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Diberkati Tuhan semuanya. Mari kita akan buka firman Tuhan di dalam kitab Bilangan. Bilangan 20 ayat 2 sampai ayat 13. Sudah ketemu semuanya. Judulnya adalah dosa Musa dan Harun. Kita tahu bahwa Musa adalah orang yang benar kenan di hadapan Tuhan. Amin. Dia adalah orang yang dipakai Tuhan luar biasa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan. Dia dipanggil di masa mudanya, ya. Kemudian dia mengalami pembentukan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Kemudian mengalami lagi 40 tahun bersama bangsa Israel di padang gurun. Jadi Musa hidupnya sepenuhnya di padang gurun. Amin. Tapi dia dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di muka bumi. Dan itu yang berkata adalah Tuhan yang berfirman. Karena apa? Musa adalah orang yang penuh ketaatan, kesetiaan di dalam segala hal. Musa tidak pernah sekalipun melanggar perintah Tuhan. Musa tidak pernah meninggalkan Tuhan, tidak pernah menentang perintah Tuhan. Dan segala firman Tuhan yang dinyatakan melalui Musa dilakukannya. Tapi ada hal yang menjadi kendala. Kenapa Musa kok nggak bisa masuk tanah perjanjian? Amin. Dan yang bisa membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian adalah Yosua dan Kaleb. Di bangsa Israel pada masa itu ada 2 generasi, yaitu generasi pertama, yaitu generasi yang keluar dari Mesir, yaitu
orang-orang yang berusia 20 tahun ke atas. Dan generasi pertama ini adalah generasi yang mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, termasuk Musa dan Harun, kecuali Yosua dan Kaleb. Karena apa? Karena Yosua dan Kaleb mereka selalu memperkatakan iman. Amen. Ketika Yosua dan Kaleb mengintai tanah perjanjian, mereka tidak gentar. Yang lain ketakutan, yang lain merasa bahwa tidak mampu. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata bahwa kita punya Tuhan dan kita akan masuk dan merebut tanah perjanjian dan masuk dan mendudukinya. Sehingga Yosua dan Kaleb inilah mereka berdua generasi yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Mari kita buka di ayat 2, Bilangan 20 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka menemui Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Inilah sumut-sumutnya bangsa Israel. Ini bisa terjadi di dalam hidup kita. Amin. Kalau kita fokus hidup kita adalah hal-hal yang jasmani. Tapi kalau fokus hidup kita adalah hal-hal rohani, maka ketika kita menghadapi masalah apapun, kita akan bisa bersyukur. Amin. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, harapan mereka adalah begitu mereka menyeberang dari Laut Pedro, ya, mereka langsung pengennya ketemu dengan tanah perjanjian. Amin. Langsung pengennya enak. Wah, enak, ada air, ada makanan, ada daging, ya. Makanya ketika mereka ketemu pada gurun lagi, tidak ada air, mereka bersungut-sungut. Tidak ada roti, mereka bersungut-sungut. Sampai Tuhan menurunkan mana dari surga. Amin. Kemudian tidak ada daging, mereka bersungut-sungut. Terus Tuhan mengirimkan burung puyuh, ya, untuk dimakan dagingnya. Itulah karena apa? Karena bangsa Israel sudah lama menderita, ya, sudah lama menderita di dalam perbudakan, sehingga ketika mereka keluar dari Mesir, inginnya langsung, wah enak, tempatnya nyaman, ya, penuh susu dan madu, penuh kelimpahan. Dan demikian juga hidup kita. Karena kita berpikir bahwa wah itu Tuhan, percaya Yesus, wah langsung hidupnya enak, kelimpahan datang, berkat-berkat mengalir. Amin. Padahal tujuan untuk kita percaya Yesus bukan itu. Amin. Bukan hanya untuk hal yang fisik. Tuhan pasti sediakan bagi setiap kita yang percaya. Tapi yang utama adalah bagaimana keselamatan. Bangsa Israel, mereka tidak mengerti bahwa tujuan utama mereka yang penting adalah bagaimana bebas dari perbudakan. Coba dari orang yang diperbudak, selama diperbudak, tiba-tiba mereka bisa merdeka. Tapi ketika merdeka, mereka tidak punya makanan, minuman, ya. Akhirnya mereka berpikir, wah enak dijajah, enak, ya, enak hidup di Mesir. Kalau kita menyadari bangsa Indonesia itu kadang seperti itu, coba selalu berpikirnya, wah enak zaman itu ya zaman Pak Harto ya, enak zaman Kuto ya. Padahal Tuhan itu bekerja melalui
waktu dan waktu dan waktu. Tuhan itu bekerja melalui peristiwa, peristiwa dan peristiwa. Tuhan bekerja melalui keadaan-keadaan apa untuk membentuk hidup kita, amin. Supaya kita ini semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ketika mereka tidak mendapati air di situ, ya, mereka bertengkar dengan Musa. Mereka meragukan Musa, ya. Kenapa kamu membawa ke sini? Apakah untuk kami mati di sini, ya? Di sini tidak ada air, ya. Inilah yang diharapkan mereka. Di sini tidak ada anggur, ya. Tidak ada kesenangan, tidak tanpa pohon ara, tidak ada tempat untuk menabur, tidak ada delima, bahkan air minum tidak ada. Kemudian ayat 6, maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Ketika Musa menghadapi bangsa Israel, Musa tidak berkata-kata, apa yang dilakukan adalah berdoa, amin. Demikian juga hidup kita. Kalau kita melihat hidup kita ini seperti belum bisa ngapa-ngapain, ya, atau ada pertanyaan yang datang kepada kita dan kita nggak bisa menjawab, yang kita lakukan adalah berdoa, minta petunjuk dari Tuhan. Kemudian ayat 7, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberinya air. Ya, ini perintah Tuhan jelas sekali, ya. Saya baca sekali lagi. Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu haruslah menyuruh umat itu berkumpul, ya. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Jadi perintahnya bukan disuruh mukul, amin, tapi suruh bawa tongkat dan suruh berkata kepada bukit batu itu, supaya bukit batu itu mengeluarkan air. Ya, kemudian ayat 9, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka. Ini saya percaya bahwa ketika Musa berkata kepada umatnya ini sudah hatinya itu seperti dongkol, ya, istilahnya sudah emosi, rasanya pengen meledak, pengen marah kepada umat Israel. Makanya inilah yang dilakukan, ya. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Amin. Tuhan memerintahkan supaya Musa berkata kepada bukit batu itu untuk mengeluarkan air. Tetapi Musa malah berkata demikian kepada bangsa Israel. Seolah-olah Musa yang mengeluarkan air. Amin. Seolah-olah dia yang bikin mukjizat. Seolah-olah dia yang punya kuasa. Maka kita akan lihat. Terus ayat 11, sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Ya.
Tadinya disuruh hanya berkata kepada bukit batu, tapi dia kemudian memukul bukit batu itu 2 kali dengan tongkatnya. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Air tetap keluar karena Tuhan sudah berfirman. Amin. Tetapi lihat jawaban Tuhan. Tuhan sangat marah di sini. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak menghormati, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Amin. Di mana Musa tidak menghormati? Musa tidak menghormati ketika Tuhan sebenarnya sudah disuruh untuk berkata bahwa kepada bukit batu berilah air, tapi dia berkata bahwa apakah kami harus mengeluarkan air dari bukit batu itu. Jadi dia sudah tidak menghormati kekudusan Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyuruhnya untuk berkata kepada bukit batu itu, tapi dia malah memukul bukit batu itu 2 kali. Disitulah Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan. Kenapa kok Musa seperti itu? Saya kira Musa ini sudah saking jengkelnya sama bangsa Israel. Tiap waktu, tiap saat mungkin bersungut-sungut. Mungkin pagi hari ketemu bersungut-sungut, siang hari bertemu bersungut-sungut, ya. Malam hari bersungut-sungut, tidak ada ucapan syukur, ya. Tidak ada perkataan yang enak. Dan akhirnya disinilah meluap amarah Musa. Tapi sebenarnya Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi untuk membentuk hati Musa lebih lembut lagi. Amin. Kadang Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan izinkan kita ini bertemu dengan orang-orang yang sangat-sangat menjengkelkan hidup kita. Amin. Mungkin kalau kita ketemu dengan orang itu rasanya pengen marah, ya. Orang ini kok perkataannya mungkin gak enak, ya. Tiap ketemu gak enak, ya. Rasanya pengen bikin emosi, ya. Pengen perkataannya kok kadang penuh dengan kata-kata yang menyakitkan, ya. Dan mungkin kadang ketika kita kayak membela diri, kita kayak merasa bahwa oh benar, dia yang salah. Tapi Tuhan itu izinkan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak mengenakan hidup kita. Disitulah Tuhan sedang membentuk hidup kita lebih lagi supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya ingat kenapa ketika Tuhan ada penabur yang menabur gandum, kemudian iblis juga menabur lalang, menanam lalang, ya. Dan di situ Tuhan itu mengatakan bahwa biarlah gandum dan lalang tumbuh bersama. Amin. Karena kalau lalang itu dicabut, nanti takut merusak gandum. Karena gandum yang dapat bertumbuh dan berbuah di tengah lalang itu adalah gandum yang terbaik. Amin. Kalau gandum tumbuh di tengah-tengah kebun gandum yang aman, nggak ada lalang, nggak ada ini, memang itu bagus, tapi itu bukan yang terbaik. Tapi kalau ada gandum yang bisa berbuah, yang bisa bergulir banyak, bisa tumbuh baik, walaupun ada lalang-lalang di sekitarnya, itu adalah gandum yang terbaik. Amin. Demikian hidup kita. Kalau kita masih bisa berkata hal yang membangun di tengah orang-orang yang tidak membangun, amin,
Kalau kita bisa berkata memberkati di tengah orang-orang yang mungkin mengatakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyerang hidup kita, ya. Ketika kita bisa membawa orang masuk dalam hadirat Tuhan, bisa memberkati, mendoakan, walaupun orang itu membenci kita, itulah yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan izinkan di dalam hidup kita ini ada hal-hal yang tidak mengenakan datang di dalam hidup kita, supaya hidup kita ini menjadi hidup yang lebih baik dan lebih baik dan terbentuk. Kadang kompetisi Tuhan izinkan enggak? Tuhan izinkan. Kompetisi di dalam rohani Tuhan izinkan. Yang tidak Tuhan izinkan adalah kita saling membenci, saling menjatuhkan. Tapi kompetisi dalam hal rohani untuk kita hidup berkenan dalam Tuhan, Tuhan izinkan. Supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, bertanding, ya. Kita disuruh bertanding. Hidup kita ini adalah pertandingan. Karena kalau kita nggak bertanding, kita nggak berperang, maka kita akan kalah. Amin. Ya. Di ayat 12 dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku. Amin. Di mana letak tidak percaya? Ketika Musa berkata bahwa apakah kami harus mengeluarkan air dari bukit batu ini? Ya. Ketika Musa berkata seperti itu, berarti dia tidak percaya kepada firman Tuhan dan tidak menghormati kekudusanku, karena dilakukan tidak dengan tulus hati, dengan ikhlas, amin, dengan kerelaan. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan hati yang rela, hati yang tulus, itu sebenarnya kita sedang menghormati keputusan Tuhan. Apalagi ketika kita melayani, kita berdoa, amin. Kita lakukan doa pagi dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati. Kita lakukan doa malam, kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Itu kita menghormati keputusan Tuhan. Kita beribadah dengan sepenuh hati, itu menghormati keputusan Tuhan. Kemudian ayat 13 dikatakan, inilah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Kita akan buka lagi Mazmur 39. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita tahu bahwa kenapa Musa tidak sampai masuk ke tanah perjanjian Kana itu, ya. Ada lagi yaitu Nuh, ya. Nuh mabuk, dan ketika dia mulai sadar, dia ini, saya percaya ketika dia mendengar anak-anaknya mengatakan bahwa ini Ham yang telah melihat duluan, ya, bapak telanjang dan ini kelihatan auratnya. Nah, mungkin disitulah ada timbul amarah. Dan timbul amarah ini akhirnya menyebabkan apa? Kutuk bagi anaknya, yaitu Kanaan. Amin. Makanya kadang kita harus berhati-hati ketika kita sedang jengkel, dalam keadaan jengkel apapun, janganlah kita mengeluarkan kata-kata apapun. Karena kata-kata yang keluar itu akan termeterai. Amin. Maka setiap orang itu akan diminta pertanggungjawabannya. Bahkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, kita akan bertanggungjawab. Tapi mari kita belajar dari Raja Daud, ya. Mazmur 39 yaitu doa minta tolong, ya. Akan saya bacakan. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Ayat 2. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku, ya.
Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Kalau ada orang fasik, ada orang yang jengkelin, ada yang membuat amarah kita yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menahan lidah kita. Amin. Bahkan mungkin kepada anak, ya, kita pun harus menahan lidah kita untuk mengatakan, mungkin anaknya jengkel sekali atau bikin amarah atau apapun, menahan lidah kita untuk mengatakan hal-hal yang bisa anak itu tidak diberkati. Amin. Maka di sini Daud mengatakan bahwa aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku, dan aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Saya percaya ini adalah pergumulan Daud. Bagaimana dia dicaci maki, dia dikutuki, ya, tapi dia tidak membalas. Kemudian hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritakanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Ini Daud ini adalah raja yang luar biasa. Dia adalah raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan namanya tercatat di bumi dan di surga. Bahkan kunci kerajaan juga diberikan namanya kunci Daud. Amin. Tapi di sisi dia luar biasa. Dia ada sifat manusia, yaitu kelemahan. Setiap orang punya kelemahan. Sama seperti Musa. Musa adalah orang yang penuh urapan, penuh kuasa, penuh otoritas. Tapi di sisi kelemahannya, ya, ketika dia menghadapi bangsa Israel, dia tidak bisa menahan dengan kekang gejolak hatinya. Amin. Sehingga apa yang dilakukan tadi? Dia memukul, dia mengerjakan apa yang Tuhan tidak suruh. Dia memukul batu karang 2 kali yang seharusnya disuruh untuk berkata-kata saja. Ya. Dan Daud ini ketika dia lemah, mendingan kita lemah di hadapan Tuhan. Inilah yang artinya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Ya. Berbahagialah yang menangis, ya. Berbahagialah yang rendah hati di hadapan Tuhan. Itu dia akan mendapat penghiburan, akan diperkaya. Inilah yang dialami Daud. Dia lebih memilih berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Apa? Kenapa orang seperti ini? Kenapa orang memperlakukan hidup saya seperti ini? Kenapa orang berkata-kata seperti ini? Ya. Kadang kita manusia seringnya melihat kesalahan orang saja, tapi tidak melihat diri hidup kita. Karena kalau kita bisa melihat diri kita, kenapa orang memperlakukan kita seperti yang kita tidak berkenan, kita harus mengoreksi hidup kita. Maka Daud berdoa dan berkata kepada Tuhan seperti itu, ya. Kemudian ayat 6, sungguh hanya beberapa terlempat saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ayat 7, ia hanya bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merawatnya nanti. Amin. Coba kalau kita melihat dunia ini, banyak orang berlomba-lomba mengejar kekayaan, mengejar harta. Tapi kalau mati, akhirnya ukurannya cuma 1x2. Amin. Dan semua itu adalah kesia-siaan.
Bukan berarti kita harus tidak bekerja, amen. Tapi kita juga harus bekerja. Karena barang siapa yang tidak bekerja, jangan makan. Itulah firman Tuhan. Kemudian, dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskan aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Ya. Ayat 10. Aku keluh. Tidak ku buka mulutku, sebab engkau sendirilah yang bertindak. Jangan pernah kita membela hidup kita, membela diri kita. Karena ketika kita membela diri kita, nanti yang keluar adalah perkataan-perkataan yang tidak membangun. Tapi walaupun biar kita merasa keluh ya, tidak kita rasanya pengen ngomong tapi kita tahan ya, tapi biar Tuhanlah yang bertindak di dalam hidup kita. Kemudian 11, hindarkanlah aku daripada pukulanmu. Aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau mengajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Ayat 13, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Jangan berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Amin. Jadi mari arahkan hidup kita kepada Tuhan. Arahkan segala persoalan, adukan ke Tuhan kalau kita ada masalah. Karena kalau Tuhan itu menyelesaikan persoalan itu akan indah. Amin. Kalau Tuhan akan menyelesaikan persoalan itu akan baik bagi kita, bagi jalan-jalan. Mari kita belajar. Jangan kita mudah berkata-kata, mengeluarkan kata-kata, apalagi kata-kata yang timbul dari sakit hati. Karena kata-kata yang timbul dari sakit hati itu akhirnya kata-kata itu akan kata-kata yang merusak. Okay? Nantinya kalau kita ada rasa sakit hati, ada rasa apapun, ada gejolak di dalam hidup kita, kita datang pada Tuhan, supaya setiap apa yang dikatakan, yang kita perkatakan, ada segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita duduk. Terima kasih Bapak. Bukan dengan barang pangan Kau telah menebus dosaku, tapi dengan darah yang mahal. Syukur apa kata kepada Bapa. Terima kasih. Ajar kami menghormati kekudusan. Ajar kami percaya kepadamu. Ajar kami belajar seperti Daud, mengekang lidahnya untuk cepat berkata-kata. Namun ajar kami berdiam dan menyampaikan seluruh isi hati kami kepadamu. Terima kasih Bapak. Bukan dengan barang pangan, tak membayar diriku, dengan darah yang mahal.
emas perak, bukan dengan emas perak, kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupmu yang benar. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pestamu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupmu yang benar. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini akan ku letakkan pada pestamu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bagi firman-Mu malam ini. Ajar kami menghormati kekudusan-Mu, ajar kami hidup di dalam janji-Mu, ajar kami percaya penuh kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menjagai kami, yang melindungi kami, yang membentengi kami, ajar kami membuka lidah kami, ajar kami tidak cepat berkata-kata, namun ajar kami membawa setiap pergumulan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Karena Engkau Allah yang bertindak, Engkau Allah yang berotoritas, dan Engkau yang akan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, setelah kami mengulang, tebus kami dengan darah-Mu, Engkau yang memberikan keselamatan dan perlindungan-Mu atas hidup kami, atas keluarga kami, atas sanak saudara kami, anak-anak kami, istri kami. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa perlindungan-Mu nyata atas setiap kami ya Bapa. Berkati keluar masuk kami, berkati makanan minuman kami, berkati keuangan kami, berkati pekerjaan kami, berkati masa depan kami, berkati Tuhan seluruh hidup kami. Dan apa yang kami tabur, kami akan menuai, dan apa yang kami taburkan Tuhan, kami akan tuai 100 kali lipat, 1000 kali lipat Tuhan. Berkati juga gereja-Mu sehingga keluarga dan Engkau yang memberikan berkat-berkat yang melimpah